bersama Matematika Warnaku. Baik, untuk materi kali ini kita akan belajar tentang kombinasi. Nah, untuk lebih jelasnya, kombinasi itu adalah materi kaidah pencacahan yang bagaimana dan seperti apa. Mari kita akan bahas lebih jelasnya ya. Oke, untuk kombinasi kita akan belajar dulu terlebih dahulu terkait dengan definisinya. Untuk definisinya, kombinasi itu merupakan sebuah susunan n unsur berbeda dengan tidak memperhatikan urutannya. Nah, berbeda dengan permutasi ya. Kalau kombinasi itu dia tidak memperhatikan urutannya, sedangkan kalau permutasi yang sudah kita pelajari sebelumnya, dia memperhatikan urutan. Nah, untuk kombinasi sendiri memiliki rumus yaitu CNR ya, di mana N ini merupakan banyaknya unsur, sedangkan R ini adalah unsur yang kita ambil ya. Nah, untuk rumusnya adalah N faktorial, kita bagi dengan R faktorial ini, kemudian kita kalikan dengan N, kita kurangkan dengan R faktorial. Suatu contoh, di sini ada permasalahan, yakni dalam ulangan matematika, Rani diharuskan mengerjakan 5 dari 9 soal oleh gurunya. Nah, banyak pilihan Rani yang dapat diambil oleh Rani itu ada berapa? Baik, perhatikan di sini, karena di sini ada 9 soal, kemudian kita dapat mengatakan bahwa 9 soal ini merupakan N-nya ya, sedangkan pilihan yang harus kita ambil ya, yaitu ada 5 ya, sehingga di sini 5 itu posisinya adalah sebagai R. Oke. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa CNR-nya itu adalah 95 ya, dimana tadi saya katakan 9 itu merupakan N-nya, sedangkan 5 itu adalah R-nya. Langsung kita lakukan perhitungannya, yaitu seperti ini ya, sesuai dengan rumus 9 faktorial kita bagi dengan R-nya itu adalah 5, kemudian kita kali dengan 9 kita kurangkan dengan 5 faktorial ya. Setelah itu tinggal kita hitung ya, 9 faktorial kita bagi dengan 5 faktorial, 9 kurangkan 5 itu adalah 4 faktorial ya. Nah, untuk menyelesaikan pembagian ini, kalian lihat di bawahnya itu ada 2 pembagian ya, yaitu 5 dan 4. Maka lebih mudahnya kita akan sederhanakan 9 faktorial ini untuk menuju ke 5 faktorial ya. Jadi begini tepatnya. 9 kita kalikan dengan 8, kita kalikan 7, kalikan 6, kalikan 5 faktorial ya. Kemudian kita bagi dengan 5 faktorial ini dikalikan dengan 4, 3, 2, 1 ya. Jadi 9 ini kita berhenti sampai dengan 5 faktorial ya. Seperti yang definisi yang kemarin bahwa faktorial itu merupakan perkalian menurun. Oke. Karena 5 faktorial ini sudah kita coret, oke. Berarti tinggal kita sederhanakan bagian yang ini ya. Di sini kita bisa sederhanakan 4 dikalikan 2 itu 8, kita coret dengan ini ya. Sedangkan 9 itu kita coret dengan 3 di sini. Maka di sini adalah hasilnya 3 ya. Maka di sini itu merupakan perkalian dari 3 kali 7 kali 6. Maka dapat 126. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Untuk jelasnya ya, saya akan membandingkan antara permutasi dan kombinasi terlebih dahulu ya. Jadi apa sih bedanya antara permutasi dan kombinasi? Tadi saya sudah katakan bahwa permutasi itu urutannya sangat diperhatikan, sedangkan untuk kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Suatu contoh perhatikan di sini, ya. Yang dimaksud memperhatikan urutan dan tidak memperhatikan urutan itu adalah seperti apa? Kalau kamu lihat di sini, pada permutasi, ya, kalau misalkan kita mau menyusun 3 huruf, kamu lihat di sini ya, ada 6 susunan variasi, oke? Di sini meskipun ini terdiri dari unsur ABC, akan tetapi antara ABC dengan ACB, dengan BAC, dengan BCA, CAB, dan CBA itu dianggap susunan yang berbeda, ya, meskipun dia terdiri dari 3 susunan huruf, oke? Sedangkan kalau untuk kombinasi, karena urutan tidak diperhatikan, ya, sehingga kalau ditanyakan berapa sih susunan huruf, kalau misalkan kita mau menyusun huruf yang terdiri dari 3 huruf, ya berarti hanya ada susunan huruf. Kenapa? Karena
ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, dan CBA itu kita anggap sama semua ya. Jadi kita anggap dia sama karena masing-masing terdiri dari 3 unsur yang sama. Oke? Oke, untuk lebih jelasnya, untuk membedakan mana permutasi dan mana kombinasi, itu sebenarnya dapat diamati dari syarat yang ada ya. Sehingga di sini dikatakan dia memperhatikan urutan dan ini tidak memperhatikan urutan itu berdasarkan syarat yang ada. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat ilustrasi contoh berikut ini. Nah, di sini saya mempunyai ilustrasi ya terkait dengan permutasi dan kombinasi. Bagaimana cara kita menentukan ini permutasi dan ini kombinasi? Kamu lihat di sini ya. Ini soal yang sama, masing-masing terdiri dari 4 finalis ya. Jadi ini adalah sebuah kontes kecantikan ya, di mana diikuti oleh 4 finalis ya, 4 finalis yang terpilih tentunya. Nah, dan kemudian di sini akan dipilih ya, untuk permutasi akan dipilih 2 orang, tapi 2 orang itu ada ketentuan yaitu dia sebagai juara 1 dan sebagai juara 2. Oke? Sedangkan kalau kombinasi, dia hanya akan dipilih 2 orang saja tanpa ada syarat yang lain. Oke. Ini yang saya sebut sebagai syarat tertentu, oke? Jadi kalau permutasi ya, dia mau dipilih 2 orang tapi ada ketentuannya dia sebagai juara 1 dan juara 2, sedangkan kombinasi tidak ada ketentuan sebagai juara 1, juara 2. Hanya akan dipilih 2 pemenang saja, oke? Nah, di sini penyelesaian dalam permutasi itu karena ada juara 1 dan juara 2 dan terdiri dari 4 finalis, maka saya bisa tentukan di sini ada 4 finalis ya, saya sebut sebagai A, B, C, dan D misalkan, oke? Nah, di sini saya dapat ilustrasikan begini. Misalkan saja nih, kalau misalkan juara pertamanya itu adalah yang A, maka juara keduanya itu adalah yang B. Maka pilihan yang pertama itu adalah A, B gitu ya. Kemudian kalau misalkan juara pertama A dan juara kedua itu adalah C, maka pilihan yang kedua itu adalah AC. Begitu seterusnya ya. Ini saya buat font lebih jelasnya ya, biar lebih jelas saya buat bikin pohon ya. Nah, kalau kamu lihat di sini, kalau misalkan di sini juara satunya itu B, di sini juara keduanya itu A ya, bedakan ya. Ini sama-sama unsur yang kita ambil adalah AB. Tetapi ketika posisinya di sini BA, itu jelas sesuatu yang berbeda ya. Meskipun ini adalah 2 orang yang sama yaitu AB dan BA, tetapi kan di sini yang membedakan dia adalah juara 1 dan juara 2. Sehingga dapat kita katakan bahwa susunan AB ya dengan BA ini adalah susunan yang berbeda, oke? Meskipun dia berasal dari 2 orang yang sama ya, tetapi dia ada 2 susunan yang berbeda. Nah, inilah yang dikatakan sebagai permutasi. Nah, sehingga kalian semua bisa lihat di sini ya, susunan yang dapat terbentuk dari 4 orang finalis ya, kalau misalkan diambil 2 orang sebagai juara 1 dan juara 2, maka ada kalian hitung di sini AB, AC, AD, BA, BC dan seterusnya, maka ada 12 variasi susunan ya. Ini dianggap berbeda. Seperti yang saya katakan tadi ya, saya ulang lagi. AB dengan BA itu adalah sesuatu yang berbeda karena yang membedakan mereka adalah juara 1 dan juara 2. Oke, di sini AC itu berbeda dengan CA juga karena yang membedakan dia adalah juara 1 dan juara 2 ya. Jadi ada syarat tertentunya di permutasi. Sedangkan di kombinasi, kamu bisa lihat di sini ya, hanya akan dipilih 2 orang, sehingga kalau saya pilih AB dengan BA, tentu saja ini adalah 2 hal yang dianggap sama. Kenapa? Karena hanya akan diambil 2 orang. 2 orang kalau saya ambil AB dengan BA itu kan sama saja ya. Yang jelas 2 orang itu adalah susunan yang sama ya, maka susunan AB dan BA ini dikatakan sama ya. Maka di sini dihitung hanya ada 1 susunan saja. Oke, berbeda dengan permutasi di sini AB dan BA dianggap 2 susunan yang berbeda. Kalau kombinasi di sini AB dan BA dianggap susunan yang sama. Oke, sehingga untuk kombinasi di sini
karena urutannya tidak diperhatikan, sehingga hanya terdapat 6 susunan saja untuk pemenangnya. Gitu ya. Nah, kalau kamu hitung dengan menggunakan rumus ya, tinggal kalau permutasi kamu gunakan P42 ya, sedangkan kalau kombinasi P42, maka didapat 6 susunan dan yang permutasi 2 susunan. Nah, setelah kalian memperhatikan ini, jelas ya, terlihat jelas bahwa permutasi dan kombinasi itulah adalah dua hal yang sangat berbeda ya. Yang membedakan itu adalah urutan ya. Yang satu diperhatikan, yang satu tidak diperhatikan. Oke. Baik, kita akan lanjut. Nah, kita akan lanjut untuk menyelesaikan contoh soal yang lain. Nah, kalian bisa lihat di sini, kita akan menyelesaikan, karena ini kita materinya baru materi kombinasi, maka kita akan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan kombinasi ya. Untuk soal pertama, di sini terdapat 4 huruf, oke. 4 huruf akan diambil dari kata turalik, oke, nama saya sendiri ya. Hitung banyaknya kombinasi. Nah, di sini kalian diminta untuk menentukan kombinasinya ya, dari 4 huruf yang diambil dari kata ini. Kalau kamu lihat di sini ya, unsurnya tidak ada yang sama ya, sehingga ini huruf ini berbeda semua. Oke, maka perhitungan yang dapat kita lakukan itu yang pertama, saya katakan N-nya itu ada 8 ya. 8 itu asalnya dari kata huruf-huruf yang tersusun dari kata turalik. Kemudian untuk R-nya itu adalah 4. Kenapa 4? Karena kita akan membuat 4 huruf. Oke. Sehingga di sini perhitungannya bisa kita hitung adalah C84 ya. Nah, untuk perhitungannya bagaimana? Sesuai dengan rumus kombinasi yaitu N faktorial, ya 8 faktorial kita bagi dengan R faktorial, yaitu 4 faktorial, kita kalikan dengan 8 kurangan 4 ya, yaitu 4 faktorial. Nah, di sini penjabarannya begini ya. Jadi 8 itu perkalian menurun ya. Nah, di sini kita berhentinya di 4 faktorial. Oke, kemudian di sini 4 faktorial ini kita jabarkan menjadi seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa coret ya, karena 4 faktorialnya itu sama, kita coret dengan yang bawah, kemudian 4 kalikan 2 itu 8, kita coret dengan ini. 3-nya itu kita bisa coret dengan 6 ya. Maka di sini hasilnya adalah 2. Maka perhitungannya tinggal 7 kalikan dengan 2 kali 5, 10, 70 ya. Nah, begini. Oke, kita akan lanjut untuk soal kedua nih. Soal kedua nih ada suatu warna tertentu yang dibentuk dari 3 campuran warna ya. Nah, pembentuknya yaitu dari 4 warna. Warna merah, kuning, biru, dan hijau. Nah, di sini ditanyakan adalah tentukan kombinasi 3 jenis warna yang dihasilkan ya. Ini lagi-lagi menggunakan kombinasi. Kenapa? Karena kan kalau 3 warna itu diambil ya dari unsur yang berbeda, urutan itu kan tidak diperhatikan ya. 3 warna itu kalau dicampur dia akan menjadi satu warna yang sama. Sehingga mau urutannya itu warna merah, kuning, biru ya. Misal yang diambil merah, kuning, biru, kalau kita ubah menjadi merah, biru, kuning, itu tetap akan menjadi satu susunan warna yang sama ya. Maka di sini perhitungannya saya dapat katakan N-nya 4, R-nya itu adalah 3 ya. Nah, di sini perhitungannya adalah C43. Oke. Berarti perhitungannya 4 faktorial kita bagi dengan R-nya itu adalah 3. 1 dapat dari mana? Dari 4 kurangkan 3 ya. Maka dapat 1 faktorial. Nah, di sini 4 kita cari dengan 3 ya. Berarti nanti 4 itu, 4 itu kita kalikan 4 kali 3 faktorial ya. Kita berhenti di 3 faktorial karena tujuan kita adalah mencoret angka 3 di sini. Maka hasilnya adalah 4. Nah, ada 4 kombinasi warna yang nanti yang terbentuk ya. Kemudian untuk soal nomor 3, nah ini soal nomor 3 agak sulit ya. Kenapa? Karena ini ada sedikit variasi ya. Seorang siswa diharuskan mengerjakan 5 dari 8 soal, tetapi nomor 1 sampai 3 wajib dikerjakan. Nah, di sini tentukan banyak pilihan nih yang dapat diambil oleh siswa tersebut. Oke, untuk nomor 3, kasusnya yang pertama kita akan lihat ada 8 soal. Nah, 8 soal ini kita mau ambil harus mengerjakan 5 soal dan ketentuannya juga nomor 1 sama 3 itu harus dikerjakan. Nah, berarti N-nya itu berapa? Nah, di sini saya bisa katakan N-nya itu karena totalnya adalah 8 soal, berarti N-nya itu 8. Kita kurangkan 3. Kenapa kita kurangkan 3? Karena kan N itu adalah banyak pilihan yang dapat kita pilih. Oke?
Kalau nomor 1 sama 3 itu wajib dikerjakan, berarti kan tidak wajib kita pilih. Maka banyak pilihan kita itu harus kita kurangkan dulu. 8 kurangkan 3 ya, karena nomor 1 sampai 3 sudah wajib dipilih. Berarti kita sisihkan dulu, maka 8 kurangkan 3. Maka ada 5 pilihan yang dapat kita pilihkan nanti ya. Jadi ada 5 soal yang nanti bisa kita pilih, kecuali nomor 1 sampai 3. R-nya berapa? Oke, R-nya itu adalah yang mau kita ambil gitu ya. Jadi yang mau kita ambil. Kalau N itu adalah banyaknya pilihan, kalau R-nya itu yang mau kita ambil, pilihan yang mau kita ambil. Nah, di sini 5 saya kurangkan 3. Kenapa 5 saya kurangkan 3? Karena kan diharuskan itu setiap siswa itu mengambil 5 soal. Oke. Kalau 5 soal itu harus kita ambil, tetapi nomor 1 sampai 3 wajib dikerjakan, maka harus kita kurangkan ya. Maka banyaknya pilihan itu tinggal 2 ya. Jadi kita hanya punya 2 pilihan saja ya dari berapa variasi? 5 variasi ini. Maka ketentuannya ya, perhitungannya kita bisa lakukan C52 ya. 5 faktorial kita bagi dengan 2 faktorial ini, R faktorial dikalikan dengan 5 kurangkan 2, 3 faktorial ya. Maka di sini 5-nya kita berhenti di 3, jangan berhenti di 2 ya, berhenti yang di angkanya lebih besar. Oke, ini 3 faktorial ya, kurang faktorial. Nah, ini kemudian kita coret dengan 3 faktorial, kemudian 4-nya kita coret dengan 2, dapat 2. Ya, maka di sini hasilnya adalah 10. Oke, lebih mudah ya. Kita akan coba untuk menyelesaikan soal kombinasi yang lain nih ya. Untuk soal kombinasi yang lain di sini, dari suatu kejuaraan bulu tangkis telah terpilih 8 orang sebagai finalis nih. Jika setiap pemain saling bertemu, berapa sih jumlah pertandingan bulu tangkis yang dipertandingkan? Oke, berarti ini ada N-nya 8, R-nya berapa? Kalau setiap pemain wajib bertemu, berarti kan kita katakan 2 R-nya. Kenapa 2? Karena masing-masing pemain wajib bertemu ya. Jadi kalau bermain bulu tangkis itu kan 1 lawan 1 ya. Maka di sini R-nya dikatakan 2. Oke. Nah, kombinasi 82 ya. 8 faktorial kita bagi dengan 2 faktorial ini kalikan dengan 8 kurangkan 2 yaitu 6 faktorial. Nah, di sini 8 berkurang ya. Merupakan perkalian berkurang, dia berhenti di 6 faktorial. Berhentinya di 6 faktorial, jangan di 2 ya. Kalau di 2 nanti kebanyakan perkaliannya. Ini saya coret. Nah, sisanya tinggal ini ya. Berarti 8-nya saya coret dengan 2. Di sini hasilnya 4. Maka 4 kalikan 7 itu hasilnya adalah 28. Gampang ya. Oke, untuk soal yang terakhir nih ya. Contoh soal untuk kombinasi yang terakhir. Dari sebuah kantong yang berisi 10 bola merah dan 8 bola putih akan diambil 6 bola sekaligus secara acak. Nah, ini merupakan soal kombinasi juga nih ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah banyak cara pengambilan bola. Oke, untuk kombinasi untuk soal yang pertama, kita akan lihat dulu ya. Di sini ada 10 bola merah dan 8 bola putih. Kita akan ambil 6 secara acak. 6 secara acak itu kita tidak tahu yang mana ya. Nah, di sini untuk soal yang A, berarti saya bisa katakan N-nya itu adalah 18. Kenapa 18? Karena ada bola merah dan bola putih ya. Kita tidak tahu 6 itu terambil entah bola merah atau bola putih atau kedua-duanya ya. Maka saya dikatakan di sini ada N-nya ada 18. Kemudian R-nya itu ada 6 karena kita mau ambil 6. Maka perhitungannya begini ya. Nah, 18 faktorial kita bagi dengan 6 faktorial kalikan dengan 12 faktorial ya. 12 dari 18 kurangi 6 gitu ya. 18 kurangi 6 hasilnya adalah 12 faktorial. Kemudian kita jabarkan 18 ini berhenti di 12 ya. Perkalian menurun. Nah, kemudian kita coret nih 12-nya. Nah, maka tersisa tinggal ini. Nah, ini kita sederhanakan ya. Tinggal kamu bagi-bagi, kamu coret-coret, hasilnya adalah 18.564. Ini adalah banyaknya cara pengambilan bola. Sedangkan untuk pertanyaan yang B, ini bagaimana cara mengambil 4 bola merah dan 2 bola putih. Oke, ini yang ditanyakan adalah kalau kita mau ambil 4 bola merah dan 2 bola putih ya. Berarti di sini dikatakan ada 2 kejadian yang diharapkan ya, karena di sini kata penghubungnya adalah dan, ya berarti kita akan gunakan perkalian ya.
Nah, di sini kita mau ambil 4 merah dan 2 putih. Jadi nanti kita akan menggunakan perkalian. R-nya adalah 4 dan 2 ya. Jadi tidak boleh dicampur. Kalau tadi bisa langsung dicampur karena kita ambil secara acak. Sedangkan kalau ini ada ketentuannya dia minta 4 sama 2 putih. Berarti R-nya ada 4 sama 2 putih yang diharapkan. Maka kejadiannya adalah 10 4, C10 4. Kenapa 10 ya? 10 ini asalnya adalah ini bola merah. Oke, ini bola merah. Bola merah yang akan kita ambil 4, tetapi totalnya ada 10. Maka di sini dikatakan C10 4. Nah, akan kita kalikan dengan 82. C82 ya. 8 ini adalah bola putih yang ada. Kemudian kita kalikan dengan ini tadi ya. 2 ini adalah yang mau kita ambil. Asalnya dari ini. 2 putih yang mau kita ambil. Maka perhitungannya adalah gini ya. Jadi 10 faktorial dibagi dengan 4 faktorial ini R-nya dikalikan dengan 10 kurangkan 4 adalah 6 faktorial. Dikalikan dengan 8 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikalikan dengan 6 faktorial asalnya dari 8 kurangi 2 ya. Nah, yang ini berhenti di 6 faktorial nih ya. Ini saya coret. Nah, sedangkan yang ini berhenti di 6 faktorial lagi ya. Saya coret kembali. Nah, berarti di sini bisa kita sederhanakan nih ya. Kita sederhanakan, ya kamu coret-coret 4 sama 2, 8. Boleh nih coret sama ini. 3-nya coret sama 9 ya, berarti menjadi 3. Nah, kalau yang ini 8 dengan 2, coret, ini hasilnya adalah 4. Nah, maka perhitungannya itu menjadi 210 kita kalikan dengan 28 ya. Maka hasilnya adalah 5.880. Oke, sekian saya rasa cukup untuk contoh soal untuk kombinasi. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar kembali mengenai pendalaman materi ya, pendalaman materi untuk soal-soal kombinasi dan permutasi. Nanti kalian harus bisa membedakan mana sih kombinasi, mana sih permutasi ya, akan lebih jelasnya. Bagaimana? Tunggu pertemuan besok. Oke, saya akhiri. Terima kasih.